warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di Gigi Reni Channel. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Anggunan tercinta. Hai Anggunan. Hai, assalamualaikum. Kita akan belajar guys, bagaimana menjadi perempuan inspirasi buat banyak orang, ya kan, buat saya. Jadi buat kalian juga yang ada di luar sana yang melihat video ini, bagaimana seorang Ibu Rosdiana berjuang selain sebagai ibu rumah tangga, sebagai instruktur senam, dan salah satu pengurus di Yayasan Jantung Sehat, juga sebagai politikus dari PDI Perjuangan. Oke guys, kita akan tanya-tanya langsung dengan beliau. Jadi beliau ini kalau di keluarga itu sebagai kakak ipar saya, karena suami beliau Bapak Ariswandi SHMH itu adalah kakak kandung saya. Tetapi banyak sisi yang selain kekeluargaan saya juga belajar dengan beliau, dan mudah-mudahan kalian semua juga belajar. Kita panggil aja secara kekeluargaan ya guys. Kalau di Lampung itu kita panggilnya Anggunan. Anggunan itu kakak. Perjuangan sampai di tahap ini menurut Anggunan itu perjuangan yang berat, ringan, sedang-sedang aja, atau gimana? Kalau dibilang berat enggak ya, dibilang enggak juga ya penuh tantangan. Artinya yang paling utama ketika saya mau masuk di dunia politik itu izin suami dulu. Itu yang paling utama. Karena kita ini seorang perempuan yang tidak menutup kemungkinan kita tidak bisa menghindar bahwa kita adalah seorang ibu dari 5 anak dan harus mengurus anak 5 juga suami. Itu saya berpikir waktu itu kalau saya masuk ke dunia politik, bagaimana saya bisa membagi waktu. Nah itu yang awal sekali saya berpikir sulit nggak ya, tapi saya yakin dengan kebesaran Allah, juga doa, yang terpenting satu, ridho suami. Saya ngobrol dengan suami, alhamdulillah suami saya support, dan anak-anak saya juga saya kumpulkan, alhamdulillah anak-anak juga setuju. Saya sudah minta restu suami, direstui, tinggal 2 orang lagi. Saya temui ibu saya temui ibu mertua saya, alhamdulillah ibu mertua saya dan juga ibu kandung saya menyetujui, merestui. Nah akhirnya alhamdulillah pelan-pelan, saya tidak tahu itu politik itu apa. Yang saya tahu kalau orang bilang di sana politik kejam, tapi saya penasaran, saya nggak mau mengatakan politik itu kejam ketika saya belum masuk ke sana. Dengan berjalannya waktu saya masuk ke dunia politik, alhamdulillah saya tahu bahwa politik itu sangat indah. Kenapa indah? Saya berpikir politik itu indah, walaupun, nah ini alhamdulillah saya sudah masuk di dunia politik. Kebetulan saya di anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan, fraksi PDI Perjuangan, dan saya di Komisi 4 membidangi kesehatan dan pendidikan. Kesehatan dan pendidikan, guys. Itu bagaimana bidang saya itu langsung berhubungan dengan masyarakat, itu paling baik. Itu penuh tantangan. Jadi tantangan lagi yang tadi eksekutif dan legislatif. Gimana tapi bisa bersinergi gitu kan? Bisa bersinergi di dalam kepemerintahan. Itu tadi kuncinya saya banyak belajar. Yang penting kita banyak belajar. Ketika saya banyak belajar dengan Bapak Haji Nanang Hermanto, dengan Bunda Winari Nanang Hermanto, sosok yang betul-betul menjadi idola kami, banyak ilmunya yang saya dapat dari beliau. Akhirnya saya bisa bagaimana ketika saya memakai PIN, itu artinya saya kapasitasnya sebagai legislatif. Nah ketika saya bertemu dengan eksekutif, bagaimana kita bertemu dengan eksekutif, dan sosok Ariswandi itu adalah eksekutif di Pemda Kabupaten Lampung Selatan. Jadi kami pun ketika berbicara juga ya sebagai sesuai porsi masing-masing. Saya legislatif, Pak Ariswandi pun eksekutif. Kalau di rumah saya harus patuh karena dia adalah kepala rumah tangga, ya, idola saya dan juga idola anak-anak saya. Itu jadi seperti itu, alhamdulillah. Satu lagi tantangan saya ini, saya organisasi, alhamdulillah ya, ini juga berkat
doa orang tua dan ridho Allah, Iya. organisasi kami bisa semakin besar. Saya berjuang bersama Bunda Winari Nana Hermanto. Iya. Ketika itu Yayasan Jantung Indonesia cabang Lampung Selatan kami bentuk dengan betul-betul kerja keras, Iya. semangat, ya bagaimana Membangun dari awal Ya. ya. kebetulan saya hobinya senam, Senam. Bunda Iya. Winari juga hobinya senam. Oh, Masya Allah, Jadi ya. bersinergi ya, sama-sama Bersinergi. senang-senang. Iya. Terus kami senang juga dekat dengan masyarakat. Dengan Nah masyarakat. itu. Menyehatkan Itu waktu seluruh itu, masyarakat. ya. Gitu kan? Ini ceritanya ke belakang Ke karena ini belakang, waktu itu ya. belum masuk ke Awal mulanya. awal Ya. mulanya ya merintisnya. Ketika itu Bunda Winari dengan saya silaturahmi karena hobi tadi senam ya. Kami bangun senam di 17 kecamatan. Yang ada di Lampung Selatan. Iya, tapi nggak ujuk-ujuk langsung 17 kecamatan ini, Iya. Dek. Artinya dari satu kecamatan di Jati Agung Iya. sampai Bakauni dulu kebetulan dedinya ya Pak Ariswandi Iya, ini iya. camat Jati Agung dan Iya. camat Bakauni. Iya. Ya, ketika itu Pak Bupatinya masih Pak Jainuddin. Iya. Pak Riko juga waktu Riko Menoza. Iya, iya. Nah, itu kita sudah bergelut di organisasi Nah guys, tersebut. jadi guys di 3 bupati, di 3 kepala daerah, mantan pacar dari Anggunan ini, jadi suami tercinta Anggunan ini, di 3 kepala daerah tuh beliau memang sudah eksis terjun ke masyarakat, alhamdulillah diamanahkan. Nanti akan ada juga obrol-obrol santai dengan beliau ya guys. Selanjutnya gimana? Anggunan? Jadi saya lanjutkan, ketika kami membangun organisasi, saya nggak tahu nih ini untuk apa. Yang jelas saya dan Bunda Jalan berpikir aja, ya, ya tujuannya mengolahragakan masyarakat, memasyarakatkan olahraga. Olahraga, Itu oh, saja. mantap. Bagaimana agar supaya masyarakat di Lampung sehat. Selatan khususnya ini bisa sehat melalui senam jantung. Nah itu, ketika saya masuk di politik Iya. itu memang agak alot ya. Iya, Minta iya. izin dengan suami juga agak alot. Iya, perjalanannya. Walaupun, ya, Iya. walaupun akhirnya Alhamdulillah. beliau menyetujui, mensupport saya ya. Nah ketika itu Bunda bilang ini kalau Yayasan Jantung Indonesia ini kan tidak boleh dihubungkan dengan politik. Betul. Dan Yayasan Jantung Indonesia ini tidak ada hubungannya dengan politik. Betul. Nah itu. Murni ketika itu olahraga. murni Olahraga. ini organisasi masyarakat. Masyarakat. Tidak ada hubungannya dengan politik. Iya. Pada saat itu dengan waktu tahun 2019 itu sudah mulai saya di PDI Perjuangan ya, ini saya membentuk bersama Ibu Winari Nana Hermanto. Ketika itu beliau menyampaikan dengan saya bagaimana agar supaya kita bisa membentuk satu organisasi politik. Artinya kami tidak mau menyalahkan aturan karena Yayasan Jantung Indonesia itu tidak boleh ke politik. Akhirnya di PDI Perjuangan itu membutuhkan sayap ya, boleh banyak sayap, sayap partai. Nah itu salah satunya kalau ibu-ibu itu Sri Kandi. Oh ini guys, Sri Kandi. Sri Kandi ini di dalamnya ibu-ibu semua. Dan kami tidak mau memaksakan. Artinya meskipun di Sri Kandi ada sebagian ibu-ibu di Sri Kandi itu adalah anggota jantung sehat, tapi kami tidak memaksakan ketika mereka mau ikut masuk di Sri Kandi. Kalau yang namanya Sri Kandi itu kan politik, Kalau politik itu kan nggak boleh kita paksakan, harus dari hati sendiri. masing-masing. Nah itu, alhamdulillah mereka mau ikhlas, tulus ya. Ketika kita sampaikan bahwa program Sri Kandi ini seperti apa, manfaatnya sangat terasa, punya program yang jelas. Nah itu bagaimana agar supaya kita sebagai perempuan ini betul-betul menjadi Sri Kandi yang bisa berdaya juga untuk kemajuan di Lampung Selatan. Perempuan berdaya guys, perempuan berdaya. Alhamdulillah. Sampai merinding nih, gitu. Kalau berbicara tentang perempuan sampai merinding, jadi nggak salah kalau hari ini kita obrol-obrol dengan beliau. Alhamdulillah, hidup perempuan ya. Nah artinya kami sampaikan bahwa kita seorang perempuan meskipun kita ada organisasi Sri Kandi namanya, yang terpenting satu izin suami. Kalau suami tidak mengizinkan jangan Bu. Nah itu. Jadi ketika mereka diizinkan suaminya, alhamdulillah bisa masuk ke Sri Kandi dan berjuang bersama-sama kami untuk membesarkan partai. Ini sayap. Jadi itu ya, jadi kaitannya seperti itu. Ya. Gitu. Bukannya dari partai terus
membawa semua orang Yayasan Jantung Sehat ataupun masyarakat untuk masuk, bukan. Sudah menyalakan aturan kalau seperti itu deh. Artinya kalau Yayasan Jantung itu sendiri, Sri Kandi itu juga sendiri. Iya. Kalau Yayasan Jantung tidak ada hubungannya dengan politik. Tapi kalau Sri Kandi ini wajib membesarkan partai karena ini adalah organisasi saya partai. Jadi karena dia itu khusus perempuan, jadi mau nggak mau juga memang perempuan semua dan punya program yang jelas itu ya, punya program yang jelas yang akhirnya bersentuhan dengan masyarakat dan masyarakat merasa manfaatnya gitu kan. Nah, jadi Sri Kandi ini guys bukan sembarangan gitu, bukan. Iya sih dong deh. Kalau tadi itu bagaimana bersinergi ya kan, bagaimana kakak di eksekutif, bagaimana Anggunan di legislatif, tapi ketika di acara formal Anggunan dan kakak memang berusaha dengan porsi masing-masing profesional gitu kan, tapi di keluarga Anggunan tetap bagaimana bersikap sebagai seorang istri terhadap suami gitu. Ini kan benar-benar luar biasa, inspirasi buat semua perempuan. Nah selanjutnya yang mau ditanyain ini ke Anggunan, sekarang nih anak-anak kan kuliah, sekolah ya kan, dengan 5 anak loh guys, 5 anak ya, bukan 2, 5 ya. Jadi benar-benar rezeki Allah gitu kan, amanah dari Allah. 5 anak, 3 laki-laki 2 perempuan. Nah bagaimana kalau dulu mungkin waktu Anggunan kan banyak ya sama anak-anak ya kan, kalau sekarang bagaimana membagi waktu antara organisasi senam, antara anak-anak, antara apa namanya partai politik, juga sebagai seorang istri. Untuk orang Lampung itu yang pertama panggilannya Bung. Nah, si Bung kuliah ya kan di Fakultas Hukum. Nah, selanjutnya lagi Daifan udah mau kuliah lagi nih. Sekarang udah daftar ulang di Unila ya kan, Fakultas Hukum juga kan. Selanjutnya lagi yang nomor 3 ya kan? Ya 3, 4 kembar guys ya kan, ini princessnya Anggunan sama kakak ya kan, misalnya yang bungsu laki-laki ya kan. Nah itu bagaimana Anggunan bisa membagi waktu? Yang bungsu juga ada dong, yang SD. Iya si Koko kan, ya kan. Nah yang terakhir gitu. Nah itu gimana tuh untuk bagi waktunya dengan 5 anak? Iya. Memantau seperti apa, apalagi sekarang masanya lagi remaja, semua kan beranjak ke remaja, dewasa yang butuh perhatian ya, gimana kenapalan remaja yang bikin rasa ibu itu was-was gitu, sementara ibu ini milik masyarakat nih sekarang. Itu gimana? Ini kalau lari kiat dari Anggunan nih ya, kalau larinya udah ke anak-anak itu pasti ada apa, matanya pasti berkaca-kaca. Kenapa? Kalau dulu kita hanya di organisasi saja, ya kan? Nah kalau sekarang ini organisasinya sudah bertambah. Tadinya hanya organisasi Yayasan Jantung, sekarang Sri Kandi, dan sekarang juga kita sudah duduk di legislatif. Nah ini, jadi satu tantangan untuk saya bagaimana bisa membagi waktu dengan anak-anak. Tapi alhamdulillah perlahan-lahan anak-anak sedikit ngerti ya. Tapi saya juga selalu kasih pengertian dengan anak-anak, gimana supaya saya seorang ibu dan seorang istri bisa betul-betul jangan sampai anak-anak kecewa dengan saya, jangan sampai anak-anak berpikiran kenapa mami dulu nggak kayak gini, kok sekarang kayak gini. Nah itu saya menghindari kata-kata seperti itu dari anak-anak. Alhamdulillah ya, ini mungkin karena ridho Allah juga dan doa orang tua, doa semuanya, karena anak-anak awalnya memang sudah mengizinkan gitu kan. Ketika saya ada kegiatan di DPR ya, di DPR kita ada kegiatan sering keluar kota atau apa, alhamdulillah kata anak-anak mami mau kemana pasti selalu tahu jadwal. Dan saya ketika dapat jadwal dari sekretariat DPRD saya selalu share. Jadi kami di dalam rumah itu bikin grup. Grup itu isinya ada Dedi, ya, ada saya, ada anak 5 bahkan 6, ada satu ada anak angkat yang tinggalnya di Palembang. Nah itu jadi ada 6 anak. Kami di situ buat grup, jadi semua terpantau. Oh mami jadwalnya ke ini. Ini Dedi juga, kami sudah ngobrol juga dengan suami ya.
Jadi nanti kalau ada jadwal share juga di grup biar anak-anak tahu jadwal kita ini. Jadi mereka bisa lihat tuh jadwal kosongnya kapan. Nah itu. Jadi nggak perlu kita kasih tahu, nak, mami nggak ada waktu hari ini. Enggak. Mereka sudah tahu di jadwal. Jadi anak-anak udah nggak ngeluh-ngeluh lagi. Malahan kadang gini nggak ada. Malahan kadang mereka ngomong gini, loh, mami kok jam segini belum berangkat kan udah ada ini. Iya nak, tapi jadwalnya kan jam sekian, jadi mami bisa ini. Jadi malah mengingatkan. Ya, malah anak-anak sudah mengingatkan. Tapi ketika mereka butuh, nih ada waktu nggak nih, kayaknya ada yang kosong, kita oh ya udah kita makan bareng, nanti kita telepon Dedi. Quality time guys. Iya, teleponan sama Dedi. Anak-anak juga suka kontak juga. Tapi yang namanya komunikasi lewat HP, apalagi sekarang sudah modern ya, udah canggih, bisa pecian gitu kan, mami di mana bisa lihat. Ketika saya lagi rapat, anak-anak lihat, oh iya mami lagi rapat, langsung dimatiin gitu. Jadi alhamdulillah kalau untuk anak-anak tidak ada komplain ya, sampai sudah setahun 1 bulan kurang lebih saya duduk di DPRD, itu alhamdulillah anak-anak komplain sih ada sedikit-sedikit ketika telat pulang gitu kan, kenapa kok mami telat pulang gitu. Nah tapi sudah khawatir, lebih ke khawatir lah itu ya. Justru mereka khawatir dengan kesehatan. Di satu lagi ya obrol-obrol masalah kesehatan juga nih. Nah sekarang di tengah pandemi wabah yang ada di mana-mana gitu, Anggunan gimana kiat khusus untuk Anggunan sendiri gitu kan. Kita suka keluar ya sebagai anggota legislatif ya kan, kemana-mana ya, ketemu masyarakat, belum lagi acara-acara rapat dan lain sebagainya. Nah itu gimana tuh Anggunan, pernah nggak ada rasa was-was, aduh kalau pulang nanti gimana, karena kan memang wabah itu, pandemi itu kan kadang-kadang gejala-gejalanya itu kan malah justru seperti biasa-biasa aja, apalagi sekarang banyak pejabat-pejabat negara yang berguguran gitu kan karena wabah ini. Nah, Anggunan gimana kiatnya, seperti apa protokol kesehatan Anggunan sendiri? Kalau Anggunan itu saya ini kan masuk wabah pandemi COVID-19. Nah ini yang paling utama, karena saya memang wakil rakyat, tugasnya melayani masyarakat, mengayomi masyarakat, ya banyak sekali tugasnya. Nah di saat mewabahnya COVID-19 di mana-mana, ini betul-betul kita harus bisa mensosialisasikan ke masyarakat, paling utama juga ke keluarga ya, ke anak-anak, selanjutnya kita ke masyarakat juga semua, bukan hanya di Lampung Selatan ya, tapi di seluruh dunia ini sedang mewabah. Jadi kita jangan berhenti, selalu mensosialisasikan yang namanya protokol kesehatan. Bagaimana ketika kita, nah ini waktu itu kan kita belum masuk ke new normal ya, karena pemerintah ini belum menerapkan yang namanya new normal. Waktu itu kita betul-betul diam di rumah, tidak kemana-mana. Termasuk kami anggota DPRD tidak kemana-mana, dan tidak boleh menerima tamu. Itu kami jalankan sesuai anjuran pemerintah. Nah setelah masuk di new normal, ini kita ikuti juga. Kenapa pemerintah ini bisa menerapkan yang namanya new normal, mengatakan bahwa ini new normal karena mungkin pemerintah juga memikirkan ekonomi masyarakat khususnya di Indonesia ya. Harus tetap berjalan. Nah ini harus berjalan. Kasihan kan kita memikirkan bagaimana masyarakat ini bisa hidup dengan penghasilan yang biasanya mereka ada hasil. Nah ini kok tidak ada. Tapi kalau dengan new normal, mereka hasilnya walaupun tidak banyak seperti sebelum ada pandemi, tidak seperti pada saat belum new normal, tapi mereka ada hasil. Nah ini pada saat new normal kita sosialisasikan bagaimana masyarakat bisa terus bekerja, bisa terus beraktivitas ya, tetapi tidak meninggalkan protokol kesehatan. Tetap menerapkan protokol kesehatan, tidak berkerumun, selalu menggunakan masker, cuci tangan dengan air mengalir. Nah ini itu selalu kita sosialisasikan. Pernah nggak ada rasa takut? Kalau rasa takut justru bukan kita hanya memikirkan diri sendiri, itu kalau pribadi saya ya, saya nggak hanya memikirkan diri sendiri, tapi justru saya cenderung ke masyarakatnya. Jadi bagaimana kalau kita diri sendiri, saya berpikir oh ya sudahlah, yang namanya penyakit itu insya Allah ada obatnya, dan kita juga
minta Minta kepada sama Allah. Allah. Tapi nggak cuma kita minta sama Allah, diri kita juga Usaha harus juga. ada usaha. Bagaimana? Yaitu tadi kita tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan Di air pakai mengalir. sabun di air mengalir, dan tidak berkerumun. Itu tetap. Saya pribadi setiap keluar rumah saya harus pakai masker. Nah ini saya mencontohkan masyarakat. Iya, siap. Ketika kita ingin mensosialisasikan ke masyarakat, kita dulu dong. Harus, iya. Nah ini duduk begini aja deh. Anggunan Ada sudah bawa handnya. ini. Nah, guys, Tuh. ada hand Karena mau keluar rumah sanitizer. pasti bawa hand sanitizer. sanitizer. Nah ini. Tapi ketika kita turun di mana-mana ketemu dengan cuci tangan, ya udah kita cuci tangan. Jadi tidak bergantung ini. Ketika kita di jalanan, acara apa kita pakai ini di jalan. Nah, Ya. sekarang tadi udah Biar terjawab. masyarakat jadi contoh kita deh. Contoh, jadi sebagai contoh Iya. juga. Jadi untuk diri sendiri juga untuk Betul. masyarakat. Sekarang di masa sekarang ini dengan organisasi sebesar Sri Kandi, nah itu apa programnya yang khusus tentang corona, kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman seperjuangan yang ada di Sri Kandi, gitu kan? Dan berapa sih jumlah yang terupdate sekarang ini pasukan Sri Kandi? Dengan Sri Kandi Apa-apa Lampung deh. Selatan nih. Anggunan seneng loh kepo-kepoan. Pingin tahu ya kan guys, secara kita perempuan gitu kan. Nah ini gitu. Sri Kandi di Lampung Selatan ini yang sudah terdata ada 18.000 lebih yang sudah terdata dan sudah punya KTA, kartu anggota Sri Kandi itu sudah terbuat 13.000 orang di 17 kecamatan. Kalau jumlah keseluruhan 18.200. Nah itu kurang. Alhamdulillah program kita Sri Kandi paling utama kita sudah jalankan ya. Ketika wabah COVID-19 ini ada di mana-mana, kita dari Sri Kandi dan Ibu Ketua Sri Kandi, Bunda Winarina Hermanto ya. Beliau selalu mensosialisasikan itu bersama Sri Kandi. Sampai hari ini pun ini jadwalnya di Candipuro. Nah itu tadi kita datang ke sana mensosialisasikan, sekaligus kita baksos, kita lihat masyarakat yang kena dampak ya, terkena dampak COVID-19 ini yang butuh bantuan. Ya yang paling utama ketika suaminya tadinya kerja, ketika mewabah ini kena dampaknya akhirnya dirumahkan. Nah itu butuh perhatian kita. Butuh perhatian kita. Bunda Winarina Hermanto selaku Ketua Sri Kandi mengajak kami Sri Kandi untuk turun langsung ke masyarakat, tetap menggunakan protokol kesehatan. Kita bantu yang bisa kita bantu. Alhamdulillah, karena kita ini sebagai masyarakat khususnya harus tidak pernah merasa capek, tidak pernah merasa lelah. Bagaimana bisa mensosialisasikan untuk menjaga kesehatan ya, dan juga menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Oke, itu Sri Kandi sudah. Nah sekarang mungkin sesi terakhir yang minum dulu ya guys. Yuk minum. Nah itu biar sehat minum ya. Minuman kita klorofil guys. Ya. Jadi sesi terakhir nih Anggunan. Bagaimana kalau dari cerita Anggunan ya, bagaimana jadi ikut apa ya? Ikut merinding juga nih gitu loh. Bagaimana seorang bunda dan Pak Nanang itu ada andil di dalam jiwa politik dan jiwa masyarakat Anggunan ya sampai dengan saat ini. Nah sekarang mungkin harapan sebagai anak mungkin ya dalam kepartaian kan Anggunan anak nih ya kan, dalam kepartaian kan Anggunan ini sebagai anak, sebagai generasi selanjutnya di PDI ya kan, sebagai kader penerima tongkat kepemimpinan nantinya ke depannya insya Allah kalau Allah meridhoi kan ya Anggunan ya. Kira-kira harapannya apa sih gitu terhadap Bunda dan Pak Nanang, juga mungkin terhadap perkembangan Sri Kandi dan juga keluarga, harapan-harapan Anggunan ke depan yang nanti bakal menjadi langkah atau prioritas Anggunan, kira-kira apa?
Kalau kami di Sri Kandi dan saya kan Anggunan ini kader partai. Ya. Kader partai punya kewajiban, ya. Ini harga mati. Wow. Iya dong. Kader partai ini harga mati. Mantap jiwa. Ya, sebagai kader PDI Perjuangan, saya harus turut andil untuk memenangkan Bapak Haji Nana Hermanto karena beliau adalah kader terbaik di Lampung Selatan. Iya. Nah, tanggal 9 Desember nanti mohon doanya ya sayang. Oh iya, siap, kita doakan semua ya. Mohon doanya agar supaya ikut ya, iya. Pak Nana Ya, ikut di pilkada. Ikut pilkada, beliau sudah daftar dan mungkin nanti kalau nggak ada perubahan tanggal 23 atau 24 itu nanti dapat nomornya. Kalau daftar sudah, kita waktu itu ini mohon doanya saja untuk keluarga besar kita khususnya dan juga untuk seluruh masyarakat Lampung Selatan. Seluruh masyarakat Lampung Selatan ya, nih, mohon doanya ya guys. Bu Rosdiana ini selaku kader partai dan juga sekretaris Sri Kandi Kabupaten Lampung Selatan punya tugas wajib memenangkan Bapak Haji Nana Hermanto di 9 Desember. Harga mati harus menang. Amin ya robbal alamin ya. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Ya, kita semua Sri Kandi sudah kompak menyatukan suara, jaga kekompakan, jaga kebersamaan, jaga kekeluargaan kami di Sri Kandi untuk bagaimana 9 Desember Pak Haji Nana Hermanto dan Pak Pandu bisa menang, memimpin Lampung Selatan lebih baik lagi. Itulah sekarang yang menjadi tugas utama. Betul, itu tugas utama. Anggunan dia, gitu kan. Oke deh Anggunan, terima kasih udah obrol-obrolnya, udah sharing-sharingnya. Semoga apa yang jadi harapan perjuangan Anggunan, insya Allah Allah ijabah, ya kan, kita doakan, gitu kan. Nah, jadi guys, itu kiat-kiat sukses dari seorang perempuan, inspirasi buat saya, adiknya, juga buat kalian semua di luar sana. Jangan pernah lelah sebagai perempuan untuk belajar dan mengetahui bahwa di luar sana kita masih bisa berdaya. Dan terima kasih waktunya Anggunan, sampai ketemu lagi di lain kesempatan di video berikutnya. Bye bye.